سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sedaya yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita selalu mendapatkan percikan kasih sayangnya, rahmatnya, sehingga bisa menggerakkan tubuh kita, kaki kita menuju ke masjid yang mulia ini dalam rangka takarrub ilaihi, mendekatkan diri kepadanya. Syukur kita diperjumpakan di bulan suci Ramadan. Ya, selalu kita bermohon kepada Allah, wa ballighna Ramadan, dan perjumpakanlah ya Allah kami semua di bulan suci, di bulanmu yang sangat indah. Karena keindahannya sehingga bulan suci Ramadan ini disebut dengan Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku telah uji kalian semua, wahai hambaku, dengan dua bentuk ujian, ialah bisyarri. Ujian yang pertama adalah diuji dengan kehidupan yang kira-kira menyulitkan, yang kira-kira mengkhawatirkan, yang kira-kira menakutkan. Bisyarri wal khairi, dan yang kedua diuji dengan kebaikan, diuji dengan kesejahteraan, diuji dengan kehidupan yang mudah, sehingga kita semua selalu mendapatkan itu. Dua ujian itu adalah fitnah yang mesti harus kita lalui dan mesti harus kita rasakan. Karena dua ujian itulah maka puasa yang kita lakukan pada kesempatan ini adalah juga merupakan bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian lama kita telah merasakan keenaan, kebahagiaan, kesejahteraan, makan terus menerus, tapi lama-lama karena makan dianggap sebagai sebuah rutinitas, maka di dalam proses kita menjalankan sebuah aktivitas yang disebut dengan makan, karena ini sebagai sebuah rutinitas yang berlangsung setiap hari, maka di situ seakan-akan tidak ada kenikmatan. Ritme makan kita pagi, siang, sore atau malam, karena itu kita anggap sebagai sebuah rutinitas, dan secara medis mungkin untuk memenuhi kesehatan kita, maka di situ kita tidak merasakan sebuah kenikmatan. Agar kita merasakan kenikmatan, maka makanlah saat panjenengan sedaya dalam suasana lapar. Lis-shaim, bagi orang yang berpuasa, farhatan, ada dua kebahagiaan yang luar biasa. Yang pertama adalah farhatun hina yuftir. Kebahagiaan yang pertama terjadi saat kula panjenengan sedaya berbuka puasa dengan keluarga, dengan anak-anak kita, kadang dengan famili yang datang ke tempat kita bersama-sama berbuka puasa. Betapa nikmatnya berbuka puasa. Berbuka puasa pada hakikatnya juga makan, tetapi makan yang kita rasakan di luar bulan suci biasa-biasa saja ritmenya.
Tapi saat kita makan berbuka puasa, kenapa nikmatnya luar biasa dan kenapa di situ ada energi yang membuat kita menjadi sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipimpin oleh pimpinan keluarganya, Allahumma laka sunnah wa ala rizkika afdal. Menjelang makan saja kita kemudian disuruh ingat kepada Allah, ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami berpuasa. Allahumma laka sunnah wa ala rizkika afdal. Dan hanya darimu lah ya Allah rizki yang aku dapatkan. Betapa ini sebuah pelatihan sebenarnya. Puasa itu adalah pelatihan bahwa di sanalah sesungguhnya benih-benih ketakwaan dilatih. Di sanalah sesungguhnya benih-benih ketakwaan diuji. Dan di sana pula sesungguhnya benih-benih ketakwaan dibiasakan. Itulah kemudian saat kula panjenengan sedaya menunaikan ibadah puasa, disitulah sesungguhnya permulaan takwa kita. Permulaan takwa kita. Kenapa disebut permulaan takwa kita? Takwa yang berarti ingat kepada Allah. Karena ingat kepada Allah yang luar biasa itu menimbulkan satu kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala hadir di dalam kehidupan ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala maha hadir di dalam kehidupan ini. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah bersama kita. Di mana saja panjenengan sedaya berada, disitulah sesungguhnya Allah hadir dan Allah menyaksikan dan Allah mirsani semua amal yang kita lakukan. Inilah yang saya sebut, disitulah permulaan takwa, dan disitulah sesungguhnya benih-benih ketakwaan dilatih, dibiasakan. Benih-benih rasa ingat kita, sadar kita bahwa Allah hadir dalam kehidupan ini dibiasakan. Sehingga meskipun dalam keadaan kula panjenengan sedaya sendirian, meskipun kula panjenengan sedaya dalam keadaan tidak ada orang yang menyaksikan sedikit pun kepada kula panjenengan sedaya saat panjenengan berpuasa, meskipun panjenengan sedaya dalam keadaan dahaga yang luar biasa, lapar yang cukup melilit perut kula panjenengan sedaya, sekalipun seperti itu situasi dan kondisinya, kula panjenengan sedaya tetap komitmen, tidak akan pernah mencuri barang seteguk air pun, tidak akan pernah mencuri barang sesuap makanan pun. Kenapa itu semua tidak kita lakukan? Kita sadar bahwa di dalam kehidupan itu Allah mirsani kula panjenengan sedaya. Luar biasa puasa itu. Jadi puasa itu adalah ibadah yang sangat personal. Puasa itu adalah ibadah yang sangat pribadi sesungguhnya. Hubungannya adalah antara Allah, bainallah wal abdi, antara Allah dengan hamba. Layak labuhu malakun. Perbuatan kita itu tidak diketahui oleh malaikat pun. Fayaktubah. Jika saking perbuatan kita itu tidak diketahui oleh malaikat, karena saking ikhlasnya. Ikhlas ini apa? Ikhlas ini meresik hanya semata ibadah kula panjenengan sedaya kepada Allah. Bukan untuk dilihat manusia, bukan untuk dipirsani manusia, bukan untuk disaksikan manusia. Sehingga ibadah puasa kula panjenengan sedaya itu belum mendapatkan apresiasi, belum mendapatkan pujian, belum mendapatkan penghargaan dari sesama manusia. Tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala dan kula panjenengan sedaya. Inilah yang disebut hubungan yang sangat ikhlas. Kalau itu terjadi ikhlas, la ya'lamu malakun fayaktubahu. Malaikat tidak menyaksikan. Kalau malaikat itu menyaksikan, maka malaikat itu akan mencatatnya amal kebaikan ini.
tapi malaikat tidak menyaksikan. Wala syaitan, setan pun juga tidak bisa menyaksikan. Fayufsidahu. Kalau setan itu kira-kira menyaksikan, maka setan itu akan merusak amal kita. Tapi karena setan tidak menyaksikan, dan karena pula setan itu dibelenggu di bulan suci Ramadan ini, maka setan boten sakit merusak amal kula. Wala hawa, dan termasuk juga hawa nafsu kula panjenengan sedaya. Hawa nafsu kula panjenengan sedaya boten saged mirsani amal kula panjenengan sedaya yang ikhlas. Fayumilahu. Kalau hawa nafsu kula panjenengan sedaya mengetahui, maka hawa nafsu itu akan memalingkan, membengkokkan amal ini. Betapa amal puasa luar biasa, yang sangat pribadi, tidak diketahui oleh orang, sehingga amal ibadah yang tidak memungkinkan berbuat riya, ibadah yang tidak memungkinkan krono ditingali oleh tiang lintu, itu adalah ibadah puasa. Luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, salah satu turisul qaswatul qalb. Ada 3 hal yang mewariskan dumateng kula panjenengan sedaya penyakit hati yang keras. Napa niku penyakit hati yang keras? Kerasnya hati kula panjenengan sedaya. Penyakit hati yang keras niku artosipun adalah penyakit yang susah mengingat Allah. Itu penyakit yang paling dasar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 penyakit yang membuat hati kula panjenengan keras niku napa? Siji, yang pertama adalah hubbun naum, senang tidur. Ada poso niku senengane tidur gitu, terus begini. Senang tidur niku dilarang kali Rasulullah. Hubbun naum, aja akeh tidur. Ya tidur asal, tapi tidurlah saat panjenengan sampun ngantuk. Boten ngantuk niku isu tidur, siang tidur, sore tidur. Wah, jadi ayo terawih, sik kalau tak tidur dulu lho. Tidur cok urip iki terus ini. Boten asal Rasulullah niku. Khawatir Rasulullah niku. Nek urip niku seneng tidur tok niku, jangan-jangan tidak pernah merasakan nikmatnya tidur. Panjenengan pernah merasakan nikmatnya tidur yang luar biasa? Coba, pernah merasakan nikmatnya tidur, pasti mengingat sopo sejatosipun yang memberikan anugerah dan kenikmatan tidur. Nek panjenengan merasakan betapa nikmatnya tidur, pasti insya Allah eling sinten sesungguhnya yang memberikan nikmatnya tentang tidur. Nek panjenengan tidak pernah merasakan nikmatnya tidur, karena semua waktu untuk panjenengan fungsikan tidur. Nek tidur terus, kapan merasakan nikmatnya? Seakan-akan tidur itu sudah rutinitas. Kalau niku pernah merasakan piyambak, saking kegiatannya padat, ini kegiatan ini, ini kegiatan ini, sehingga waktunya sedikit sekali untuk kesempatan tidur. Tapi begitu tidur luar biasa. Ini luar biasa. Jadi durasi waktunya, dan tidur kemudian izin sambil bangun disuruh ngisi. Lah kata dia, jadi kesempatan tidur itu betul-betul. Tapi tidur dalam durasi waktu yang singkat, niku tidurnya betul-betul nikmat ya Allah. Lalu menjelang tidur itu kula panjenengan surga. Bismikallahumma ahya wa bismika, dengan menyebut namamu ya Allah yang telah menghidupkan dan mematikan kula panjenengan. Jadi badhe sare ini lho krasa. Badhe sare ini menyadari bahwa mati lan urip niku kersane Allah Subhanahu wa taala. Itu kan luar biasa. Orang yang menjelang tidur saja
sudah sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala hadir di dalam kehidupan kula. Setelah kula panjenengan tidur, setelah bangun, baru kemudian bersyukur lagi kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan pulau panjenengan. Ba'dama amatana, setelah Engkau mematikan kami. Tidur itu berarti mati, mungkin mati. Tidur niku apa? Calon latihan kematian. Simulasi kematian itu tidur. Bahaya, ya. Bahaya ini. Jadi pun terus terlalu nyenyaknya luar biasa, boten eling blas. Tidur nggih boten donga, tidur nggih boten wudu. Sing saiki wudu. Wudu ya. Kalau Allah nek kula panjenengan sedaya tidur di awal dengan wudu, dijaga malaikat. Luar biasa. Bedane kata nek panjenengan boten wudu, ini boten sing jaga. Nek panjenengan wudu riye saderengipun tidur dijaga direksa malaikat. Kan bedane terpisah. Terus kemudian menjelang sari panjenengan ndonga. Menjelang itu waktu tidur itoji syidika al-aiman, miring, berbaringlah saat tidur itu ya di atas tulang rusuk sebelah kanan. Berarti madhep tembuti nganan. Jadi lengan kanan itu posisinya berada di bawah, lengan kanan posisinya berada di bawah. Berarti posisi jantung kalau pandangan saya berada di atas. Jantung ini kan sebelah kiri, boten tinggi. Jadi miring kanan, sirahipun niku diujurne tembuti. Sing saya ini diujuraken ngaler. Mumpun wedi panjenengan. Mujur ngalor, lalu berbaring napa di atas tulang rusuk sebelah kanan. Ini persis didupne kados sing sampun sedo niku. Boten samedi. Urusan kematian ini Allah pun kadung komitmen bismika Allahumma ahya wa bismika amr. Urusan kematian dan kematian kula pasrahkan panjenengan Gusti. Wih, tawakalnya luar biasa. Karena itu oleh Dr. Arthur sebagai seorang, ini orang Inggris di British University, di Departemen Elektronika British University. Dr. Arthur itu orang yang berada memimpin kepala jurusan di bidang elektronik di Universitas Inggris. Beliau meneliti tentang ruh itu selama 6 tahun. Coba meneliti 6 tahun yang lama nih. Bukan enten yang Indonesia penelitian sampai 6 tahun ini bukan enten. Kan hebat. Kenapa? Ingin memastikan betul apakah ruh itu sesungguhnya seperti apa. Yang bersangkutan tetap saja tidak bisa melihat hakikat ruh itu apa. Dengan alat yang canggih, yang alat elektronika. Objek penelitiannya terbukti. Siji, objek penelitiannya itu setiap ada orang yang nazar itu didatangi. Luar biasa. Jadi setiap hari pekerjaannya nyari orang yang nazar gitu. Lagi wonten informasi terus sinten sing nazar didatangi. Tidak mungkin wani. Tidak mungkin. Nazar. Jadi nazar itu didatangi. Di nomor ditetap. Ternyata kesimpulannya setiap orang yang nazar yang menjelang kematian dan yang akhirnya meninggal ini kesimpulannya pas direkam itu ternyata keluar. Setelah keluar ada sesuatu yang keluar, tapi nggak abstrak betul jelas. Tetapi di dalam rekaman itu ada sesuatu yang keluar. Tapi ternyata kemudian sesuatu yang keluar itu balik mana? Berarti betul sios, situ, betul sios meninggal. Oh, setelah nggak jadi meninggal, cari objek riset lagi, penelitian lagi, datangi orang yang sedang nazar
demikian sampai 6 tahun. Dan kesimpulannya, ketika beliau itu merekam sebuah perjalanan orang yang sedang dalam posisi nazar, maka kesimpulannya ada sesuatu yang keluar, dan sesuatu yang keluar itu tidak kembali lagi kepada orang itu, maka kemudian orang itu meninggal. Kesimpulannya apa? Oke, ini bersamaan, dalam waktu yang bersamaan beliau juga melakukan penelitian di mana pada orang yang sedang tidur nyenyak. Jadi mohon diizinkan nanti saya melakukan penelitian pada orang yang tidurnya, mungkin izin keluarga. Ternyata di setiap orang yang tidur nyenyak dalam penelitian selama 6 tahun itu ada sesuatu yang keluar, dan sesuatu yang keluar itu ternyata kembali lagi. Dan saat sesuatu yang keluar itu kembali lagi, maka orang itu kemudian bangun. Luar biasa, luar biasa. Ini misteri betul ini. Nah, kebetulan bangunnya itu biasa-biasa saja. Betul ngomong di Inggris sana. Betul alhamdulillahilladzi ba'dama alhamdulillahilladzi ahya. Betul. Inilah sebuah peristiwa. Lalu kemudian beliau menyimpulkan bahwa tidur itu sesungguhnya adalah simulasi kematian. Simulasi kematian itu artinya apa? Jogo-jogo. Simulasi banjir nih, jogo-jogo nek banjir. Simulasi gempa nih, jogo-jogo nek gempa. Nek simulasi kematian jogo-jogo. Nek enten kematian yang sesungguhnya. Niku orang orientalis, orang sing boten muslim itu saja sadar bahwa tidur itu hakikatnya, kesimpulannya adalah jogo-jogo kematian. Dan kemudian dia juga sadar bahwa hasil riset, hasil penelitian selama 6 tahun itu ternyata membenarkan ayat suci Al-Quran. Luar biasa itu. Beliau itu kemudian kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala juga muncul. Biasanya orang-orang yang seperti itu masuk Islam gara-gara ilmu, padahal sebelumnya sama sekali bukan ngertos Islam. Tapi saking hebatnya ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian masuk Islam. Menguatkan ayat putih, ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfus. Allah itu mengangkat ruh. Allahu yatawaffal anfus. Allah itu ada 2 kali mengangkat ruh. Yang pertama, Allahu yatawaffal anfus, mengangkat ruh hina mautiha, saat orang itu meninggal, diangkat. Allati lam tamut fi manamiha. Yang kedua, Allah juga mengangkat ruh allati lam tamut, tetapi ruhnya orang yang belum meninggal, fi manamiha, saat orang itu sedang dalam keadaan tidur. Ini juga diangkat. Penjelasan ayat berikutnya, wa yumsikul ladzi qadha 'alaihal mauta. Tetapi Allah itu kemudian yumsik, itu amsaka yumsiku, imsak itu artinya mengendalikan, mencegah, menahan. Jadi roh sing diangkat kalau ditahan di tangannya Allah itu. Alladzi qadha 'alaihal mauta, khususnya dumatan tiang yang sudah ditetapkan kematiannya. Sudah tidak dibalik di kemana-mana, dipegang oleh Allah, dan roh ini tidak dikembalikan di alam dunia, tetapi dilimpahkan di alam barzah. Jadi artosipun cektipi roh gentayangan diboten wonten, jadi roh gentayangan itu diboten wonten. Pun dibalik tentang alam barzah. Alam barzah itu tidak bisa dilihat oleh alam dunia. Lah sinten sejatosipun gendruwo, kemiji genteng itu, macam-macam ini pocong ini kan ilustrasi, dan itu setan yang membawa ke sana, iblis. Sehingga kula panjenengan sudah tergoda oleh itu, agar keimanan kula panjenengan sudah menyimpang. Ini sejatosipun.
Wa yumsikul ladzi qada 'alaiha al-mauta, dihentikan oleh Allah, ditahan oleh Allah dan dilempar di sebuah alam yang namanya alam barzakh. Wa yursilur riyah wa yursil ukhra, sementara ruh yang kedua tadi yang diangkat oleh Allah di tengah-tengah orang sedang tidur, yursil ukhra, dilepaskan oleh Allah. Ini ruhnya orang yang belum betul-betul dicabut, diangkat dan dilepaskan oleh Allah. Kemana itu? Silaturahmi kemana-mana. Akhirnya pun kalau panjenengan saya mimpi macam-macam. Mimpi macam-macam soalnya kalau yang silaturahmi. Nek silaturahmi ini kedawan, ini kalau bahaya. Aja suwi-suwi, aja terlalu koyo ora eling opo-opo ngoten nggih. Lah nek mboten dibalik itu seperti itu. Kan wassalam. Lalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boten sakit, boten napa-napa, lalu tiba-tiba orang itu boten. Kenapa itu? Dikersani Allah, kita tidak bisa menjelaskan. Itu urusan kematian itu Allah. Itulah sesungguhnya kenapa kita Rasulullah kemudian hubbun naum, ojo suwi-suwi, ojo demen terlalu berlebihan, tidur terus hidupnya. Kapan belum merasakan nikmatnya tidur? Orang baru merasakan nikmatnya tidur manakala kalau panjenengan sedang dalam keadaan kantuknya sudah luar biasa. Seperti kalau panjenengan di era puasa ini suruh baca Quran, suruh kajian Islam. Bagaimana dengan orang yang mati suri? Kan sudah secara medis itu meninggal. Terus tahu-tahu dia dalam tempo atau 1 jam berapa dia bisa hidup kembali. Mati suri niku logikanya persis tidur. Mati suri diangkat saja oleh Allah. Tetapi dereng dikatakan wa yumsikul ladzi 'alaihal wa yumsikul ladzi qada 'alaihal maut. Belum dipastikan oleh Allah orang itu meninggal. Jadi secara medis meninggal nih. Secara medis meninggal, memang medis itu tidak bisa mendeteksi kematian. Sebenarnya organ jantungnya berhenti apa udah dinyatakan, oh ini udah meninggal. Tahun-tahun 15 tahun kemudian dia datang lagi. Mungkin ada dari penelitian apa dari apa yang dia orang dalam kondisi sesungguhnya sudah meninggal, tapi medis menyatakan belum. Banyak. Jadi ketika diinfus ini kan masih gerak. Fisiknya itu masih gerak. Begitu ini dilepas, sesungguhnya sudah meninggal. Jadi teruskan dulu, barangkali pangeran kerso balik. Ya, keluarganya keluarganya yang ingin kembali, orang tuanya kembali lagi, diberikan dulu. Teruskan dulu, jangan dilepas dulu. Dan saat itu medis memberikan satu diagnosis, ini masih hidup. Dan sesungguhnya begitu dilepas sudah ada. Jadi ukuran medis itu ya biologis, fisikal. Tetapi bahwa yang mencandra, yang membaca ruh yang secara metafisik tidak terlihat, itu tidak bisa. Sudah, medis itu ya hanya wasilah-wasilah fisik, biologis. Karena itu orang iso kehebatan medis seperti apa itu membentengi manusia agar malaikat pencabut nyawa itu terhalangi. Tidak bisa secanggih apapun obat yang dimasukkan dalam rangka membentengi malaikat pencabut nyawa agar tidak bisa masuk, betul sakit. Walau fi burujin musyayyadah, meskipun berada di sebuah benteng yang sangat kokoh, dan ada orang yang bisa melakukan itu. Kalau Allah berkehendak, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tatkala ajalnya manusia memang sampun dipun kehendaki, orang iso diajokne lan orang iso ditunda lagi. Ya semua orang menyesal. Kanca kula kalau wingi pengasuh tempat ini situ. Usianya sangat persis pulau. Adik pulau 1 tahun. Ya Allah. Dalam waktu dekat seperti itu. Semua orang
tapi digandoli. Digandoli ini kan kacamatanya kan medis gitu. Ya Allah, pengirannya kacamata tidak terlihat itu jangan-jangan kiai itu, ustadz itu sudah ditunggu di surga di sana, yang tempatnya jauh lebih hebat, tempatnya jauh lebih prospek dan menyenangkan. Nah, keluarganya bukan semangat bahwa beliau itu sudah ditunggu di surga. Kita tidak tahu, doakan saja semoga husnul khatimah. Dia menyesal ya karena itu amal. Kesan-kesan yang dibangun dalam kehidupan itu betapa luar biasa. Sehingga keluarganya menangis itu sebagai satu bukti bahwa yang bersangkutan itu memang baik. Kalau dan buatan baik jajar, terus gak bisa ditangisi. Tangis itu natural, muncul dengan sendirinya. Betul saja dibuatkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah hukum naum, jangan berlebihan. Supaya nopo sih maksud itu, supaya kita bisa merasa nikmat. Nek bisa merasa nikmat itu, nikmatnya yang luar biasa dalam fisik itu, pasti kalau panjenengan saya akan gerayai. Sopo sih sejatosipun yang memberikan nikmat, Allah Subhanahu Wa Taala. Karepipun Rasulullah itu agar kalau panjenengan saya selalu ingat min aina an-nikmah, dari mana sesungguhnya nikmat. Istirahat di moten. Boten nanti bekerja, boten nanti melakukan aktivitas nopo-nopo. Artinya istirahat, istirahat terus. Hidup kok istirahat terus. Nah istirahat terus nih, kapan merasakan nikmat? Orang tidak akan pernah merasakan nikmatnya istirahat manakala hidupnya itu istirahat terus. Gak pernah nikmat nih. Tapi melalui istirahat itu dilakukan di tengah-tengah lelahnya panjenengan saya berusaha beraktivitas luar biasa, luar biasa. Surah apa Rasulullah agar menikmati betul tentang nikmatnya istirahat, sehingga kalau panjenengan saya mengingat siapa sih sesungguhnya yang membuat nikmatnya istirahat, Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sesungguhnya puasa. Hubbun naum dikurangi, ini puasa. Karena atasipun puasa itu menahan, ditahan aktivitas-aktivitas yang kira-kira tidak membuat orang itu bersyukur. Tahan di sini, supaya kalau panjenengan saya bisa merasakan syukur itu tersebut. Tahan dulu. Aktivitas istirahat yang terus-menerus itu ditahan. Padahal kan boleh istirahat, boleh, tetapi karena kalau panjenengan seimsak menahan, maka itulah sesungguhnya hakikat puasa. Bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi menahan keinginan istirahat yang luar biasa. Itu ditahan, itu juga puasa. Namanya puasa rohani. Ini tingkat tertinggi loh. Puasa rohani. Supaya nopo, supados nopo kalau panjenengan menahan istirahat, supaya ngerti bahwa di balik istirahat sebuah kenikmatan sehingga adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jajane dikatakan syukur atau sebelum dikatakan syukur berarti ojo lali nek dikai keenaan istirahat syukur karo pengiran sehingga keenaan diberi kenikmatan tidur, syukurlah kepada Allah yang menciptakan kenikmatan tidur, dan diberi kenikmatan sehat kenyang, maka bersyukurlah kepada Allah. Saat kapan kalau panjenengan bisa bersyukur di balik kenyangnya? Ya saat kalau panjenengan lapar. Nek pernah lapar, maka makan itu betul-betul nikmat. Nek panjenengan sedaya boten pernah lapar, makan itu rutinitas boten enten labet nikmati boten. Agar kalau panjenengan merasakan nikmat, sesekali kalau panjenengan merasakan lapar. Itulah kemudian Islam memerintahkan kalau panjenengan saya melakukan menahan, mengendalikan. Bukan hanya mengendalikan makan dan minum, tapi juga mengendalikan mental kita yang biasanya hobi ngerasani tonggo. Coba dikendalikan. Ini mental, ditahan. Ini poso juga, poso. Poso apa namanya? Poso psikis, poso mental.
poso menahan makan dan minum itu disebut shaumul ibtidai, puasa dasar. Tingkatan ini dasar, bersifat jasmani. Tapi yang kedua, shaumul infiali, puasa mental. Ini puasanya kelasnya sudah sanawi, namanya puasa mental. Yang ketiga adalah al-ali, puasa yang tingkat tertinggi, itu disebut dengan puasa ruhani. Puasa ruhani itu menahan segala sesuatu, mengendalikan segala sesuatu, sehingga ketika kita berhasil mengendalikan segala sesuatu, melahirkan satu kesadaran untuk ingat di mata Allah Subhanahu. Ini ruhani. Dan itulah hakikat tujuan kula panjenengan sedaya menjalankan ibadah puasa. La'allakum tattaqun, agar kula panjenengan sedaya menjadi orang yang bertakwa. Siapa sih sesungguhnya orang yang bertakwa? Adalah orang yang iling, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iling dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas itu melahirkan kesadaran bahwa Allah hadir di dalam kehidupan itu. Atau bisa menerapkan itu. Enek telu tingkatan ini. Poso jasmani, tingkatannya ibtidaiyah. Poso nafsani, mental, tingkatannya sanawiyah. Dan poso ruhani, tingkatannya adalah aliyah, perguruan tinggi. Luar biasa. Tapi panjenengan nggih boten angsal, namun poso al-ali tapi gak poso jasmani boten angsal. Ini tiga ini harus dilakukan. Wes aku tak poso tingkat al-ali saja, eling kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi isu wes sarapan itu boten angsal. Tetap harus gandeng gitu. Syaratnya jasmaninya juga dilakukan. Nafsani ini mental, ngerasani dia kata-kata yang kira-kira menyakiti tiang ini dikendalikan, ditahan. Diciptakan sebaliknya. Bagaimana di bulan suci Ramadan ini kula panjenengan sedaya sangat berbicara yang menyenangkan orang, berbicara yang membahagiakan orang, melakukan aktivitas yang membahagiakan orang. Napa malih panjenengan sedaya maringi buka dumateng tiyang ingkang berpuasa. Luar biasa. Itu harus berlomba-lomba. Apa yang kira-kira saya bisa memberikan buka? Berapa orang yang bisa saya berikan buka? Memberikan satu orang saja ikhlas, itu bisa membuat kula panjenengan sedaya boten enten masalah di akhirat nanti. Tapi nek saged memberikan buka kepada orang 100 orang dan ikhlas, kemudian terbaral jannah. Boten wonten mau panjenengan bungah menghadapi bulan suci Ramadan itu pun diharamaken kalian Allah. Jasad kula panjenengan sedaya masuk neraka. Sekalipun boten seneng atine. Nggih, napa malih dibarengi. Lho nggih krungu kadang pas kula ngisi teng putih tidar enten takmir. Lah ya Ustaz. Kok cepet men poso? Sampai 13 hari ya Allah. Kelihatannya menyesal ini. Perjalanan yang begitu cepat, artinya iman banget dengan berjalannya waktu, sehingga mengatakan dan menggambarkan orang tersebut betul-betul mencintai bulan suci Ramadan. Dia betul-betul seakan-akan khawatir dan takut kehilangan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua juga dirasakan itu, kita semua merasakan itu. Kita semua betul-betul ini orang pilihan, semua doanya dikabulkan oleh Allah. Dan kula panjenengan sedaya saged dipertemukan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, memberikan nikmat, memberikan rahmat ini yang paling tinggi. Dan karena rahmatnya kula panjenengan sedaya saged senantiasa mendekatkan diri kita ingat di mata Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.